Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Rajwa Alfarezi dengan NRP 15 2022 akan membawakan presentasi dari materi proses boot dari kelompok B10 yang beranggotakan yang pertama Husnul Arifah dengan NRP 15 2022 dan yang kedua dengan saya sendiri Muhammad Rajwa Alfarezi dengan NRP 15 2022 dan yang terakhir oleh Muhammad Riza Gangga dengan NRP 15 2022 Yang pertama, boot. Arti dari proses booting adalah di mana PC atau laptop loading awal saat pertama kali dinyalakan. Perangkat yang sedang dalam keadaan mati dan ditekan tombol powernya, maka akan mengalami proses booting. Jika kamu pengguna Windows, proses booting ini terlihat dengan munculnya logo Windows di layar monitor. Saat proses booting berlangsung, maka PC akan memuat perangkat lunak ke dalam memori sebelum dieksekusi oleh penggunanya. Mengutip laman komputer dictionary online, booting atau boot adalah singkatan dari kata bootstrap load atau yang biasa disebut dengan bootstrap saja. Bootstrap merupakan sebuah proses memuat dan menganalisis sistem komputer pada komputer. Proses bootstrap juga melibatkan program yang bernama bootstrap loader, yaitu program yang berjalan di komputer sebelum program dapat dijalankan secara normal. Tentang proses boot. Sini saya akan menjelaskan tentang urutan proses boot. Yang satu ada power on. Jadi saat tombol power atau tombol reset dihidupkan, sumber daya listrik akan mengalir ke komputer. Kemudian perangkat keras akan menerima daya untuk dinyalakan. Lalu ada yang kedua power on self test atau disingkat jadi POS. Setelah dinyalakan, komputer akan melakukan power on self test atau POS yang merupakan serangkaian tes perangkat keras untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Lalu ada inisialisasi perangkat keras. Setelah POS selesai, komputer akan menginisialisasi perangkat keras seperti hard drive, keyboard, mouse, dan perangkat lainnya. Proses ini melibatkan tahap mengenali perangkat keras, memuat driver yang diperlukan, dan menyiapkan perangkat yang digunakan. Lalu ada membaca sektor boot. Komputer akan mencari sektor boot di hard drive atau perangkat penyimpanan lainnya. Sektor boot adalah area khusus yang berisi instruksi awal untuk memuat sistem operasi. Lalu yang kelima ada memuat sistem operasi. Setelah sektor boot ditemukan, komputer akan memuat sistem operasi ke dalam memori utama atau RAM. Kemudian, sistem operasi akan mengambil alih kendali dan mulai menjalankan program-program yang diperlukan untuk mengoperasikan komputer. Jenis-jenis booting. Booting adalah proses memulai ulang komputer tanpa mematikan daya secara fisik atau biasa disebut dengan restart. Saat melakukan booting, komputer akan mereset ulang dirinya sendiri dan mulai kembali proses booting tanpa mematikan daya. Booting juga biasanya dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti memperbaiki masalah dan mengatur ulang pengaturan. Kemudian ada cold booting. Cold booting adalah proses umum yang dilakukan ketika menghidupkan komputer awalnya dalam keadaan mati. Dan ada soft booting. Soft booting adalah proses yang terjadi ketika komputer dan komponennya dalam keadaan hidup atau sudah mendapatkan aliran listrik. Yang keempat ada hard booting. Hard booting adalah proses yang dilakukan secara paksa dengan menekan tombol reset pada CPU atau casing komputer. Yang kelima ada rebooting. Rebooting juga adalah proses memulai ulang sistem operasi komputer tanpa mematikan daya. Di sini ada algoritma proses boot untuk motherboard yang kelompok 10 telah pilih. Nah, yang pertama adalah memori CMOS. Dan di sini adalah saat komputer dimatikan, informasi konfigurasi perangkat keras dan pengaturan BIOS disimpan dalam memori CMOS yang diberdayakan oleh baterai CMOS, termasuk urutan boot dan pengaturan BIOS lainnya. Yang kedua itu proses menyalakan komputer. Menyalakan komputer, saat komputer dinyalakan, satu daya motherboard mengirim listrik ke CPU, RAM, dan juga perangkat penyimpanan. Kemudian ada POS atau Power on Cell Test. Di sini motherboard melakukan POS untuk memeriksa perangkat keras guna memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Jika ada masalah, BIOS akan mengeluarkan kode kesalahan yang dapat dilihat pada layar atau lampu LED di motherboard. Kemudian ada inisialisasi perangkat keras, yaitu setelah POS berhasil dilakukan, motherboard akan menginisialisasi perangkat keras seperti hard drive, kartu grafis, keyboard, dan juga mouse
dan perangkat kelas lainnya. BIOS akan mencari perangkat penyimpanan yang berisi informasi boot sesuai urutan yang diatur di BIOS. Kemudian ada bootloader. Di sini BIOS membaca bootloader dari perangkat penyimpanan yang berisi sistem operasi, di mana bootloader bertanggung jawab untuk memuat sistem operasi yang sesungguhnya. Kemudian ada pemuatan sistem operasi. Di sini bootloader memuat sistem operasi yang dipilih seperti Windows, Linux, atau sistem operasi lainnya hingga sistem operasi sepenuhnya dimuat. Kemudian ada sistem operasi. Di proses ini, setelah sistem operasi dimuat, komputer masuk ke lingkungan sistem operasi dan pengguna dapat mulai menggunakannya sesuai kebutuhan. Dan ini adalah bentuk flowchart dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin sekian dari kelompok 10. Terima kasih.